السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah untuk malam ini kita lanjutkan, yaitu pembahasan masalah kurban, dan mudah-mudahan malam ini selesai untuk pembahasan yang kita bahas berkenaan dengan kurban ini. Yang akan kita bahas pasalnya fidz zakati wa syurutiha, penyembelihan dan syarat-syaratnya. Penyembelihan dan syarat-syaratnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wa yushtaratu li halil hayawani zakati syurutun tis'ah, dan disyaratkan untuk halalnya hewan yang disembelih ini ada 9. Pertama, ayyakunal muzakki mimman yumkinu minhu qasdut tadhkiyah. Penyembelihnya, jadi orang yang menyembelihnya memungkinkan dia orang yang sifatnya berhak untuk menyembelih. Jadi penyembelihnya ini memungkinkan dia dari orang yang berhak untuk membelih. Siapa orang yang berhak untuk menyembelih? Yaitu al-mumayyizul aqilu, yaitu orang yang sifatnya sudah berakal, jadi akal sehat. Mumayyiz itu maknanya mendekati baligh, tapi dia sudah mengerti, dia paham. Maka fala yakhillu ma dzakkahu saghirun tunna tamyiz, tidak boleh anak kecil menyembelih. Nah, karena dia akalnya kurang sempurna, dan ibadah itu butuh niat, butuh akal. Makanya orang yang gila tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, karena ibadah ada hubungannya dengan niat, ada hubungannya dengan tujuan. Sedangkan anak kecil belum sempurna dia niatnya, demikian juga orang yang gila, maka hilang dia akalnya. Kemudian mana dalilnya bahwasanya orang yang menyembelih ini harus orang yang layak untuk menyembelih? Maknanya dia punya pikiran yang sehat dan juga akalnya yang sehat pula, berdasarkan dari ayat surat Al-Maidah ayat nomor 3. Surat Al-Maidah ayat nomor 3, illa ma zakkaitum, kecuali binatang yang kamu sembelih. Jadi maknanya di situ ada unsur orang itu niat untuk menyembelih. Karena ada orang yang niatnya untuk membunuh, untuk mematikan, tetapi di sini yang dimaksudkan illa ma zakkaitum. Apa katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdasarkan ayat ini? Wa huwa zahirun min iradatil fi'li. Maknanya orang yang menyembelih itu ada maksud, dia ingin menyembelih kurban. Tidak hanya sekedar pisau itu dilayangkan di lehernya binatang lalu mati, tetapi yang bermaksud pula dia untuk niat untuk menyembelih. Dan niat itu sempurna apabila dia mempunyai akal yang sehat, dan apabila sudah balik atau mendekati balik, dan apabila dia tidak gila. Persyaratan yang nomor 2, asyartu tsani ayyakunal muzakki musliman au kitabiyan. Yang menyembelih ini hendaknya dia orang muslim atau orang ahli kitab. Orang muslim atau orang ahli kitab. Maka orang kafir tidak boleh menyembelihnya. Ya.
Adapun orang ahli kitab karena memang ada dalil-dalil tersendiri dalam bab masalah ini, yaitu disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat nomor 5, Al-yawma ukhilla lakumut tayyibatu, pada hari ini dihalalkan bagimu yaitu yang baik, mananya baik itu usahanya atau makanan itu sendiri. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum, dan sesembelihannya orang ahli kitab adalah halal untukmu. Jadi sesembelihannya orang ahli kitab halal untuk kaum muslimin, dan juga sembelihannya kaum muslimin halal untuk ahli kitab. Nah ini jadi hanya dua. Pertama dari orang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, yang nomor dua ahli kitab, karena memang ahli kitab ada pengkhususan dari Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 5. Sedangkan orang muslim yang menyembelih ini boleh dia wanita, tidak harus laki-laki, jadi boleh dia wanita, dan boleh pula yaitu budak, yang penting dia muslim dan berakal. Jadi boleh wanita, boleh budak, demikian juga wanita yang haid pun yang datang bulan boleh yaitu menyembelihnya, seandainya dia mau menyembelih dan dia ada kemampuan untuk menyembelih. Yang mana kita lihat umumnya menyembelih ini adalah kaum pria. Namun apabila ada wanita yang kuat dan ahli dalam hal ini, maka diperbolehkan untuk menyembelihnya, karena persyaratnya dia adalah muslim. Kemudian berikutnya was-sunnah, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan pula bahwasanya ahli kitab itu menyembelih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin, yang mana wanita itu membawa daging yang diracun. Ini jahatnya orang Yahudi. Jadi wanita itu membawa daging lalu dikasih racun. Wanitanya adalah orang Yahudi. Fa'akala minha, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, tapi beliau tidak tahu kalau itu ada racunnya. Nah, yang menjadi pembahasan di sini, maka ketika wanita Yahudi itu menyajikan atau memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging dimakannya, maka itu menunjukkan bahwasanya sesembelihan orang ahli kitab adalah halal. Ya, nanti apabila ahli kitab ini ada persyaratan yang lain tidak terpenuhi, maka tidak yaitu halal. Tapi asli ahli kitab dan juga orang muslim, maka berhak atau halal sembelihannya apabila mereka yang menyembelih. Kemudian juga wal ijma', dalil dari ijma' pula. Faqad haka ijma'ul muslimin ala khilli dzabaihi ahli kitab min ghairi wahid min ulama. Maka kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya halalnya penyembelihan orang ahli kitab bukan hanya satu ulama yang menghalalkannya, tetapi sekian banyak para ulama. Dan orang ahli kitab pada zaman Rasulullah SAW sama dengan pada zaman kita. Karena orang ahli kitab mereka itu menyekutukan Allah, yaitu orang Yahudi menyekutukan Uzair kepada Allah Ta'ala, dijadikan itu sebagai anak ilah, anak Allah Ta'ala. Ta'ala Allah amma yasifun uluwan kabira. Demikian juga orang Nasrani. Namun dalam masalah sesembelihan dia berhak untuk, ya artinya halal untuk kita. Namun jadi bukan hanya murni sesembelihannya, tapi masih ada syarat yang lain. Seperti orang muslim, bukan hanya muslimnya saja yang dia menyembelih, tetapi nanti ada persyaratan yang lain yang ada kaitannya dengan ahli kitab maupun orang muslim ini. Ini yang nomor, yaitu persyaratan yang nomor 2. Persyaratan yang nomor 3, ayyaqsuda at-tazkiyah, apabila dia bermaksud menyembelih ini, dia bermaksud untuk menyembelih, bukan bermaksud untuk membunuh. Jadi innamal a'malu binniyat, ya. Jadi yang pertama tadi, orang yang menyembelih ini adalah orang yang berakal,
Ya, jadi orang yang berakal maka boleh menyembelih. Adapun orang tidak berakal tidak boleh, atau orang tidak waras atau anak kecil tidak boleh. Yang nomor 2 muslim atau ahli kitab. Yang nomor 3 ayyaksuda litadhkiyah. Ayyaksuda tadhkiyah, maka dia bermaksud dengan menyembelih tadi memang menyembelih. Jadi bermaksud untuk menyembelih. Fa illam yaksud at-tazkiyah lam takhalla ad-dhabiha. Maka apabila dia tidak bermaksud untuk menyembelih, bagaimana maksudnya? Mungkin untuk membunuh. Ya, mungkin atau untuk membunuh. Karena membunuh bisa juga dengan menyembelih. Ini perlu difahami. Jadi seandainya ada orang membawa daging kepada kita, ini binatang kurban, memang saya yaitu tancapkan pisau ini ke lehernya sampai mati, tapi saya tidak ingin menyembelihannya untuk mematikan. Maka apabila nyata dari pengakuan dia seperti itu, maka binatang ternak itu tidak boleh dimakan. Karena Allah berfirman, illa ma dzakkaitum. Tadi dijelaskan surat Al-Maidah nomor 3, kecuali apabila kamu niat untuk menyembelih. Fa'adhafal fi'la ilal mukhatabina. Maka dinisbahkan oleh Allah Ta'ala pekerjaan ini bagi orang yang dituju, yaitu bagi orang yang menyembelih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Adapun pekerjaan itu disertai dengan niat. Makanya orang yang sholat, walaupun sholat berjamaah di masjid, tapi kalau niatnya dia, ya, niatnya dia bukan sholat, maka tidak jadi sholat. Sekalipun rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Ya, jadi karena niat itu amalan dalam hati, sedangkan rukuk dan sujudnya adalah amalan anggota badan. Ini perlu difahami. Kemudian berikutnya, persyaratan yang nomor 4, alla yudbaha li khairillah. Hendaknya tidak disembelih untuk selain Allah. Maknanya ada orang menyembelih untuk patungnya, untuk yang menjaga pekarangannya umpamanya. Jadi alla yudbaha li khairillah, dengan syarat bahwasanya binatang ternak itu tidak disembelih bukan karena Allah, tapi disembelih karena Allah Ta'ala. Apalagi itu binatang kurban. Dan juga karena Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi apabila ada orang yaitu menyembelih, baca bismillah dia dengan menyebut nama Allah, tapi diperuntukkan, yaitu untuk arca atau untuk patung atau untuk orang yang mati, maka ini tidak boleh dimakan. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, wa ma dzubiha 'alan nusubi, maka di antara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana ayat sebelumnya, harrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma ughilla li ghairillah. Yang diharamkan bagimu bangkai dan juga yaitu darah, demikian juga yaitu babi, demikian juga sesembelihan yang untuk takarrub, mendekatkan diri kepada makhluk, maka ini tidak boleh dimakan. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih yang itu karena selain Allah. Karena selain Allah. Jadi man dzabaha li ghairillah, maka Allah melaknat orang yang menyembelih binatang li ghairillah, bukan lillah, bukan karena Allah Ta'ala, tetapi li ghairillah, selain Allah Ta'ala. Entah menyembelih karena orang yang mati, atau ditujukan kepada yaitu jin dan juga yang lainnya, atau kepala jin yang menjaga di tempat tersebut agar mereka tidak marah atau bisa melindungi apabila ada gangguan jin-jin yang kecil, maka ini tidak boleh dimakan. Ya, oleh karena itu penyembelih ini hendaknya kita peroleh dari orang-orang yang sifatnya kuat akidahnya dan juga yaitu baik pula dia. Maka apabila ada penataran khusus untuk bagi penyembelihnya, maka itu alangkah baiknya yaitu hal itu diadakan agar mereka
tidak hanya sekedar menancapkan pisau di leher binatang ternak, tapi betul-betul terjaga akidahnya, niatnya, dan juga lisannya pula. Yang nomor 5, persyaratan nomor 5. Alla yughilla li ghairillahi bihi. Hendaknya tidak disebut nama selain Allah. Hendaknya tidak disebut nama selain Allah. Kalau nomor 4 tadi, baca bismillah, tapi niatnya bukan yaitu untuk korban, bukan untuk akikah, bukan untuk sembelihan yang dimakan, tapi niatnya ditujukan kepada orang yang mati atau kepada jin. Yang nomor 5 ini, hendaknya tidak disebut nama selain Allah. Maka apabila disebut nama selain Allah, maka haram dimakan. Karena Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan binatang yang disebut selain Allah Ta'ala maka hukumnya haram dimakan. Ini persyaratan yang nomor 5. Beda dengan nomor 4. Nomor 4 tadi, taruhlah dia baca bismillah, namun yang dituju bukan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, bismillah, tapi dalam hatinya bermaksud untuk jin, bermaksud untuk yaitu orang yang telah meninggal dunia, maka hal ini hukumnya haram. Sedangkan nomor 5, dia itu karena Allah Ta'ala disembelihnya ini kurban, namun disebut bismin nabi, bismi wali, bismi Jibril. Nah, makanya tidak boleh. Jadi bismillah tidak boleh, bismi Jibril atau bismi Muhammadin tidak boleh. Makanya para ulama juga membenci seandainya orang itu menyembelih bismillah Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad, tidak boleh. Ya. Karena menyembelih ini berkenaan dengan menyebut nama Allah. Ibadah yang di situ disebut nama Allah. Oleh karena itu ibadah tidak ada disebut dengan nama selain Allah Ta'ala. Semuanya dengan nama Allah. Ya. Jadi seandainya ada orang menyembelih keras, kita dengar bismillah Allahu Akbar wa bi Muhammadin wa bi Jibril atau wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, maka tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Ya. Ini perlu difahami di antara persyaratan yang nomor 5 ini. Nomor 6. Asyartu sadisu ayyusammiyallaha biha 'alaiha. Ayyusammiyallaha 'alaiha. Apabila yang menyembelih ini baca bismillah. Ya. Beda dengan nomor 5, dibaca bismillah kemudian bismin nabi, tidak boleh dimakan. Ya. Yang nomor 6 ini hendaknya dia baca bismillah. Kalau diam, walaupun dia tidak membaca bismin nabi, tidak bismi Jibril, tidak bismi Abdul Qadir Jailani, diam tapi disembelih saja, tidak sah. Maknanya tidak sah itu tidak halal dimakan dagingnya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-An'am ayat nomor 121. Maka Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kamu makan binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Karena sembelihan itu atau binatang ternak yang disembelih tidak disebut nama Allah adalah binatang yang fasik. Ya, bukan binatangnya, tapi itu disembelih dari orang yang fasik. Maka ini perlu dipahami dalam bab ini pula. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharat damma wa dzakara smallahi alaihi faqulu." Maka apabila disembelih binatang itu dengan alat yang bisa mengalirkan darah. Jadi binatang itu apabila dia itu disembelih dengan alat yang bisa mengalirkan darahnya dan disebut nama bismillah, disebut nama Allah, maka makanlah. Maka mafhumnya ya dapat kita ambil kesimpulan, sekalipun pisau itu mengalirkan darah dan cepat sekali matinya binatang itu,
apabila tidak disebut nama Allah Ta'ala, maka tidak halal dimakan dagingnya. Sekarang bagaimana apabila lupa? Nah, apabila lupa membaca bismillah. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah hal ini, ada 3 macam. Apabila orang itu dia menyembelih lupa membaca bismillah atau tarkit tasmiyah, meninggalkan tasmiyah, meninggalkan bacaan bismillah, maka ada 3. Annaha takhillu sawa'un tarakat tasmiyah aliman dzakiran au jahilan nasiyan wa huwa madhhab Syafi'i binaan ala anna tasmiyah sunnatun la syartun. Ada yang berpendapat bahwasanya sesembelian tidak dibaca bismillah itu baik dia mengetahui sebelumnya, dia ingat atau dia tidak tahu atau lupa, maka menurut madhab Imam Syafi'i halal dimakan. Karena Imam Syafi'i menghukumi bahwasanya membaca bismillah itu tidak wajib. Tapi pendapat ini ikhwan wallahu alam bisawab banyak yang melemahkannya. Karena ayatnya Allah Ta'ala tadi faqulu mimma dzkurismullahi alaihi. Ya. Maka makanlah apabila sembilan itu disebut nama Allah. Sudah jelas. Surat Al-An'am ayat nomor 18 dan juga surat Al-An'am nomor 121. Ya, jadi Allah menyebutkannya faqulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Makanlah apabila sembilan itu disebut nama Allah. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan wa dzikru smullahi alaihi, dan sebutlah nama Allah atas sembelian yang disembelih. Ini menunjukkan menunjukkan dia wajibnya. Nah, ini pendapat yang pertama tadi, apabila binatang itu tidak disebut bismillah ketika menyembelih, menurut Imam Madhab Syafi'i maka itu boleh dimakan. Karena Imam Syafi'i berpendapat membaca bismillah adalah sunnah, yaitu tidak wajib. Ya. Namun apabila kita kembali kepada ayat faqulu menunjukkan perintah, mimma dzukirasmullahi alaihi, makanlah apabila binatang ternak itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang nomor 2, al-qaulu tsani annaha takhillu in tarakaha nisyanan. Bahwasanya halal binatang ternak itu dimakan apabila tidak menyebut nama bismillah itu atau tidak menyebut nama Allah itu karena lupa. Dan ini mungkin dalilnya ayat Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami apabila kami itu salah atau lupa. Ini pendapat yang nomor 2. Apabila meninggalkannya dengan sengaja tidak boleh dimakan. Tapi apabila meninggalnya karena lupa maka boleh. Ini pendapat yang nomor 2. Pendapat yang nomor 3. Annahu la takhillu sawa'un tarakat tasmiyata aliman dzakiran am jahilan nasiyan. Bahwasanya tidak halal binatang ternak yang tidak disebut nama Allah pada saat menyembelihnya, baik dalam keadaan sengaja tidak baca bismillah atau dalam keadaan lupa. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan beberapa hujjah yang nanti akan disampaikan sebagiannya saja. Ya, jadi pendapat yang nomor 3 ini pendapat yang lebih kuat. Orang itu menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih binatang ternak yang lainnya, apabila dia tidak membaca bismillah. Tidak membaca bismillah itu ada 2 macam. Sengaja tidak membacanya atau lupa dia membacanya. Maka pendapat yang nomor 3 tidak halal. Ya. Dan ini termasuk diantaranya yaitu wa huwa ikhtar riwayataini an Ahmad. Ini termasuk salah satu di antara riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada yaitu ayat Allah Ta'ala yang mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, yaitu surat Al-An'am 121 tadi.
Janganlah kamu makan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, dan itu menunjukkan amun. Wa hadza amun, dan itu adalah umum. Sengaja tidak membacanya atau sengaja dia lupa. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda beliau, ma anharat damma wa dzakara asmallahi faquluh. Maka apabila orang itu menyembelih dengan alat yang tajam sehingga mengalirkan darah dan menyebut nama Allah, maka makanlah. Jadi ayat Al-Quran menyuruh kita makan apabila disebut nama Bismillah. Dan hadis Rasulullah SAW menyuruh pula kita fakuluhu, makanlah daging ternak itu yang disembelih itu apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang yang sifatnya menyanggah. Bukankah ada firman Allah Ta'ala yang Allah menjelaskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami ini salah atau lupa. Dan dijawab oleh Allah, qad fa'altu, iya, sudah aku kerjakan. Maknanya kalau kamu lupa, kalau kamu salah, aku ampuni. Baik. Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu syubhat ini atau bantahan terhadap orang yang beralasan lupa itu tidak mengapa karena ada ayatnya, orang lupa itu tidak berdosa. Maka apa katanya? Annana naqulu bi muqtada hatainil ayataini al-karimataini wala na'tu qaula rabbina. Kita juga kembali kepada ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 286 dan juga surat Al-Ahzab ayat nomor 3 yang berkenaan bahwasanya Allah tidak menghukum orang yang salah dan orang yang lupa. Baik, kita terima, kita tidak mengingkari ayat ini. Namun Allah mengatakan jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah. Maka bagaimana? Faman taraka tasmiyata 'ala dzabihati nasiyan aw jahilan fala mu'akhadhata 'alaihi wala junah. Memang orang yang sifatnya menyembelih, dia lupa, tidak baca bismillah, atau dia meninggalkannya, ya, maka ini memang Allah tidak mengazabnya. Tetapi bukan berarti menunjukkan halalnya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu. Nah, lakin la yalzam min intifaihima anhu khalla dhabihatuhu. Tapi tidak menjamin bahwasanya dengan tidak disebut nama bismillah atau lupa kemudian menunjukkan halalnya, karena Allah Ta'ala memberikan penjelasan halalnya binatang ternak yang disembelih itu apabila disebut nama Allah Ta'ala. Dan contoh yang lainnya, Pak. Baik, kita umpamanya 3 hari yang lalu lupa sholat, satu contoh kan, lupa. Maka apa dengan lupanya kita sholat itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, kemudian kita dibebaskan tidak sholat gitu? Ataukah yang diampuni oleh Allah Ta'ala karena lupa kita, tapi tetap kita harus membayar, harus mengganti sholat kita? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, faman nasiya, barang siapa yang lupa sholatnya, fal yusalli ma dzakarahu, maka hendaknya dia sholat apabila sudah lupa, sudah ingat. Nah, maka lupanya karena itu bukan kesengajaannya, oleh Allah Ta'ala diampuni. Tapi kewajiban, maka tetap wajib. Jadi orang yang lupa, dia sholat, diampuni oleh Allah Ta'ala lupanya, tapi tetap menjalankan sholat apabila dia ingat. Seperti orang yang lupa berjanji membayar hutang. Baik, hutangku akan saya bayar hari Kamis. Ternyata dia lupa. Maka lupanya dia karena tidak sengaja diampuni. Tapi bukan berarti dengan lupanya membayar hari Kamis itu lalu hilang atau bebas hutang itu tidak dibayar. Bukan begitu mananya. Nah, demikian juga masalah kurban. Demikian juga masalah menyembelih. Lupanya karena itu bukan kesengajaannya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala.
Tapi perkara yang wajib harus dilaksanakan. Apa perkara yang wajib ini? Wajib menyembelih binatang dengan membaca bismillah. Maknanya apabila binatang itu sudah mati disembelih tidak membaca bismillah, tidak mungkin binatang itu hidup lagi lalu kita sembelih. Berarti binatang ini tidak boleh dimakan. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama sunnah. Yang menjadi pembahasan kita ya kan supaya kita hati-hati, ya. Jangan sampai nanti tukang jagal atau penyembelih ini dia tidak membaca, dan perlu diingatkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikr. Berilah peringatan karena peringatan itu akan ada manfaatnya, ya. Agar kita menyembelih binatang ternak nanti betul-betul sesuai dengan sunnah dan dibaca pula dengan membaca yaitu bismillah. Kemudian berikutnya yaitu persyaratan yang nomor 7. Antakuna zakatu bimuhaddidin yanhuru atau yunhiru damma khayra sinnin wa dhufrin min khatitin wa hajarin wa hasabin wa zujajin wa khairiha. Hendaknya penyembelihan itu dilaksanakan dengan alat yang tajam, ya. Hendaknya penyembelihan itu disyaratkan yaitu hendaknya dilaksanakan dengan alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Karena ada alat yang tajam yang tidak mengalirkan darah. Ya. Tapi di sini alat yang tajam yang mengalirkan darah bukan digigit dengan yaitu gigi kita, dan bukan pula dicekik yaitu dengan kuku kita. Karena mungkin ayam, apalagi ayam yang sifatnya ayam sayur itu dicekik dari keluar darahnya. Ya, jadi di sini penyembelihan ini tidak boleh dilakukan dengan kuku. Ya, mungkin kukunya orang tuh tebal-tebal dan juga ditajamkan. Ya, kemudian untuk mencekik yang keluar darah maka tidak boleh. Demikian juga tidak boleh dengan digigit. Ya. Tetapi hendaknya itu dari yaitu besi atau dari batu atau dari kayu yang sifatnya tajam atau dari yaitu kaca. Ya, dari kaca. Maka yang paling bagus yaitu dari besi, dan besi itu diupayakan ada matanya ini ada baja yang kuat sehingga baja itu tidak melur dia. Jadi keras sekali, mau patah tapi tidak mau belok. Itu namanya baja dia. Maka hendaknya di sini yaitu memakai alat yang sifatnya bisa mengalirkan darah. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan ma'an harat damma wa dzakara ismallahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran. Nah, apa artinya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka alat yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah Ta'ala maka makanlah selagi alat yang mengalirkan darah itu bukan dari gigi dan juga bukan dari kuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Kemudian berikutnya yaitu persyaratan yang lainnya, yaitu persyaratan yang nomor 8 dan juga nomor 9, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini diantara persyaratan yang ada yang nomor 8 dan juga nomor 9. Kemudian juga ayyakunal muzakki ma'dzunan fi zakatihi syara'an. Yang menyembelih ini adalah orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala menurut yang secara syar'i. Jadi orang yang menyembelih ini diizinkan oleh Allah Ta'ala yaitu secara syar'i. Adapun apabila tidak diizinkannya maka tidak boleh. Contohnya umpamanya dia mau menyembelih yang itu bukan binatangnya dan tidak ada izin dari yang lainnya, maka ini termasuk di antara syarat bagi orang yang menyembelihnya. Selanjutnya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang adab yaitu menyembelih, adab menyembelih. Dan ini adab menyembelih sebagian tadi sudah dijelaskan. Pertama yaitu hendaknya dihadapkan ke kiblat. Ini adalah anjuran. Jadi anjuran, seandainya tidak dihadapkan kiblat tidak mengapa, tapi lebih utamanya maka kita menghadapkan kepada kiblat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang yaitu binatang kambingnya, kambing kibas atau dombanya itu
maka beliau menghadapkan ke kiblat khina wajjahahuma. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, cuma ada sebagian ahli hadis yang mendhaifkannya. Namun lepas daripada itu, karena itu ibadah, maka sebaiknya kita hadapkan ke kiblat. Seandainya tidak, maka tetap halal, karena yaitu di sini hanya hukumnya sunnah. Yang nomor 2, kita hendaknya al-ihsan. Ihsan itu hanya berbuat baik kepada yaitu binatang ternak yang akan kita sembelih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah." Maka apabila kamu menyembelih, maka hendaknya memperbaiki cara membelihnya. Maka cara menyembelih yang baik, maka hendaknya binatang itu diangkat ke atas kepalanya. Yaitu diangkat ke atas ini supaya lurus dia. Kemudian alat itu hendaknya digerakkan dengan cepat, dengan kuat, ya, dengan kuat dan cepat. Ya, tidak boleh pelan-pelan. Jadi binatang itu tajam. Kalau posisinya apabila sudah tidak bergerak binatang ini, dan posisinya tidak mungkin dia akan lepas karena sudah yaitu dipegang dengan bagus, maka hendaknya segera yaitu dipercepat pisau ini dan ditekan. Ya, tidak boleh pelan-pelan. Jadi cepat dan ditekan. Sekiranya sudah putus ini, kemudian kembali kepada kanan kirinya, yaitu uratnya. Ini cara yaitu menyembelih yang baik. Dan karena sesuatu yang dilewatkan dengan cepat itu insya Allah tidak sakit. Ya, walaupun sakit ada setelah yaitu nafas itu atau setelah roh itu pergi dia. Sebagaimana orang apabila kena silat dia, waktu kena silat dia tidak terasa. Tapi kalau yaitu ditekan seperti ini, tidak tajam, maka terasa sakitnya sebelum keluar darahnya. Ini satu contoh orang yaitu motong kuku umpamanya atau yang lainnya, kena tangannya karena tajam sekali tidak terasa dia. Tapi apabila pisau itu dia ketul atau yang lainnya, maka ini akan menganiaya binatang itu sendiri. Kemudian untuk nomor 3-nya, cara untuk menyembelih yaitu binatang ternak yang berupa unta, maka berdiri. Jadi untuk menyembelih unta itu berdiri dengan dipegang kakinya yang depan atau tangan yang depan sebelah kiri. Diikatnya kemudian disepetnya, karena unta itu dia lehernya panjang. Nah, jadi tidak direbahkan tapi dalam bentuk berdiri, kemudian dipegang kakinya sebelah kiri dengan tali. Jadi setelah ditariknya, sekiranya sudah lepas, maka dia akan rebah dan tidak mungkin lari karena diikat salah satu kakinya tadi atau tangannya di depan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 31, dan juga pernah beliau melihat binatang unta itu mau disembelih, direbahkan, maka beliau mengatakan, maka tegakkanlah, berdirikanlah unta itu. Adapun untuk kambing dan juga untuk sapi, maka direbahkan. Ya, maka direbahkan sebagaimana yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan dombanya ketika mau disembelihnya. Dan juga hendaknya ardul ma alayya inda dzabhi. Apabila binatang ternak itu sebelum disembelih, upayakan apabila disediakan air. Jadi ini pendapatnya dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebagian berpendapat binatang yang mau disembelih hendaknya kita hibur, dikasih minum, campur dedak boleh atau yang lainnya, ya. Walaupun ini tidak ada dalil, ya, namun seandainya binatang itu dia mencari minum karena dia mungkin ya dalam hatinya susah atau yang lainnya dengan minum, maka itu baik. Dan ini tidak persyaratan sifatnya wajib, namun dianggapnya oleh para ulama adalah sunnah. Kemudian juga ayyuwariyan hasikin, hendaknya pisau itu tidak diperlihatkan. Jadi pisau itu ada di belakang kita atau ada sendiri, ya, dan pisau itu upayakan dimasukkan dalam sarungnya dulu, ya, supaya tidak kena tangan atau yang lainnya, dan tidak diperlihatkan kepada binatang ternak tersebut. Maka apabila sudah direbahkan, posisi sudah mau siap untuk disembelih, baru saat itu diambil kemudian untuk menyembelihnya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak belas kasihan, maka dia tidak akan dibelas kasihani. Dan juga ada hadis wasatu in rahimta rahimakallah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kambing yang kamu sembelih itu apabila kamu belas kasihan kepadanya,
maka Allah akan belas kasihan kepada dirimu. Jadi di situ kita perlunya ra'fa, belas kasihan kepada hewan. Nah, sebagaimana yaitu amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga hendaknya ditambahi dengan takbir. Jadi ketika menyembelih bismillah lalu ditambah takbir. Bismillah Allahu akbar. Ya. Kemudian juga hendaknya mendoakan orang yang berkurban atau mendoakan yaitu keluarga yang berkurban. Jadi bismillah tambah Allahu akbar, Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah, kemudian disebut namanya. Bismillah ditambah Allahu akbar, kemudian Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah min dari siapa namanya? Min Ahmad atau yang lainnya, maka disebut namanya. Ya, dan seandainya lupa menyebut namanya masih halal. Atau memang dia catatannya lupa, bismillah an fulani boleh. Tetapi kalau lupa bismillahnya tidak boleh. Kalau lupa Allahu akbarnya masih sah. Karena Allah mengatakan yaitu faqulu mimma dzukira smallahu alaihi. Ya. Kemudian juga ya ikhwan, hendaknya pula yaitu kita tidak menyembelihnya dengan alat yang ketul. Itu namanya bi'alatin kalatin. Jadi hendaknya tidak menyembelihnya dengan alat yang tidak tajam. Kemudian juga ayyuhittas sikin wal bahimatu tanduru. Kita apabila mengasah pisau jangan sampai nanti kelihatan oleh binatang ternak tersebut. Dan upayakan tempat penyembelihan ini itu tidak sama dengan binatang yang akan kita sembelih. Jadi binatang itu jauhkan dari tempat penyembelihan. Jadi setelah disembelih, apabila kita punya ada air itu dibersihkan dulu tempat itu, ya, bagaimana diaturnya sehingga datang binatang yang baru ini mau kita sembelih, terasa dia tidak ada kesan bahwasanya dirinya telah melihat saudaranya yang lain yang sudah disembelihnya. Baik, ini ikhwan yang dapat disampaikan berkenaan dengan bab masalah yaitu udhiyah. Tinggal kita yaitu mengingat kembali, dan mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.